diri kita supaya tidak dimakan api neraka. Bahkan padam api neraka itu Bapak Ibu bagi diri yang sudah mengenal. Diri kita ini zahir dan batin Bapak Ibu. Diri kita ini zahir batin, yang zahirnya disebut namanya dengan tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani. Sedangkan yang batinnya disebut namanya tubuh ruhani. Lalu bagaimana supaya tubuh kita ini tidak hancur? Bagaimana tubuh kita ini tidak dimakan oleh belatung, oleh cacing tanah? Ya, kenali ya asal kejadian diri kita yang zahir itu dan yang batin. Asal kejadian diri kita yang zahir dan yang batin, tubuh jasmani dan tubuh rohani itu asal kejadiannya itu adalah nur. Asal kejadiannya nur. Maka nur itulah yang pertama kali diciptakan Allah. Nur itulah yang pertama kali dijadikan Allah. Apa kata Rasul? Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabika min nurihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qablal asya, menjadikan atau menciptakan sebelum adanya sesuatu. Ya, sebelum ada namanya aras, sebelum ada namanya luh, kursi dan mahfuz, sebelum adanya surga dan neraka. Sebelum itu, yang pertama kali dijadikan Allah itu adalah nurun nabika, adalah nur. Itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi, terbitnya asalnya daripada nur zat Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada umat ini. Apa kata Rasul? Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan orang yang beriman daripada nur aku. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan alam dari nur aku. Rupanya alam dan diri kita ini, yang zahir maupun yang batin, asalnya daripada nur. Ini yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Makanya ketika kita paham dan mengerti diri kita ini adalah Nur Muhammad, itu artinya dalam pandangan hakikat mata hati, dilafazkan boleh, tidak dilapaskan tidak apa-apa, dijazamkan, dilazimkan, iktiqad bahwa diri bapak ibu yang zahir dan yang batin itu yang disebut namanya Muhammad. Ya. Bahwa diri bapak ibu yang zahir dan yang batin disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah kita tahu, kalaulah kita sudah mengerti dan paham bahwa diri kita yang zahir dan yang batin adalah Nur Muhammad, maka disebutlah bapak ibu itu bertubuhkan nur namanya. Ini yang bertubuhkan nur. Kenapa? Karena tubuh kita ini asalnya daripada nur, ruh kita juga asalnya daripada nur.
Kalau tubuh kita asalnya daripada nur dan ruh kita juga asalnya pada nur, maka itu artinya diri Bapak Ibu itu sudah bertubuhkan nur, nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul. Innallaha harrama 'alal ardi. Innallaha harrama 'alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Innallaha harrama 'alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan, Allah mengharamkan alal ardi, atas bumi, atas tanahnya, 7 lapis tanah, 7 lapis bumi, ayyakula, untuk memakan, untuk menghancurkan ajasadal anbiya, yaitu jasadnya anbiya. Yang anbiya itu, itulah maksudnya adalah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu adalah nur. Maka disebutlah namanya Sayyidul Anbiya. Nah ini Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya itu maksudnya adalah nur. Penghulu sekalian nabi. Ya, itu adalah nur. Karena nur inilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Nur inilah wasilah untuk berjumpa Allah. Karena nur inilah yang pertama kali menyaksikan akan Allah. Makanya itu artinya, siapa yang telah mengenal rahasia nur pada dirinya, sudah menjadi tubuh dan roh, maka disitulah dia telah mengenal dan menyaksikan Allah sempurna pada dirinya ini. Pada saat itu, apabila Bapak Ibu meninggal dunia, di dalam hatinya sampai habis usia umurnya tetap bertubuhkan nur, maka selamatlah tubuh yang zohir. Itu Bapak Ibu. Tidak hancur dia, tidak dimakan belatung dia, tidak hancur. Ini bertubuhkan nur. Namun Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin hilang jasad kita, ingin hilang namanya tubuh yang zahir kita, dan yang batin betul-betul selamat kedua-duanya, jangan bertubuhkan nur Bapak Ibu. Hendaklah kita bertubuhkan Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan min nurihi. Nur Nabi itu, nur Anbiya itu, Sayyidul Anbiya itu asalnya daripada nur zat Allah. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Alam dan orang beriman itu asalnya daripada aku. Sedangkan nur itu asalnya daripada Tuhan. Jadi hendaklah kita bertubuhkan Allah namanya Bapak Ibu. Jadi jangan tertahan pada nur Muhammad. Tapi kaji, pahami di sebalik nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana kita membedakan dan memahaminya? Ya. Kalau kita bertahan kepada nur Muhammad, ini duduknya di hakikat. Nah, duduknya di hakikat. Kalau di hakikat ini tidak hancur. Tidak hancur. Ya. Kenapa tidak hancur? Karena segala yang wujud, segala yang ada, asal segala kejadian alam dan kejadian dirinya itu adalah daripada nur. Ya, ini dikatakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah itu di atas cahayanya Muhammad. Nah, duduk di hakikat, tidak hancur ya. Nah, tapi kalau hilang, ya, betul-betul hilang dia, hendaklah kita duduknya di ma'rifat.
Di ma'rifat itu duduknya itu pada kekosongan. Ya. Di balik Nur Muhammad itu disebut namanya Allah. Allah yang dimaksud itu hakikat dirinya itu adalah betul-betul kosong, Bapak Ibu. Ya. Makanya asal kita dari yang kosong kembali juga membawa diri yang kosong. Ya. Itu artinya kembalinya kita tidak membawa apa-apa. Karena asal kita, datangnya kita, terbitnya kita itu dari diri yang kosong, kembali juga membawa diri yang kosong. Asalnya dari kosong, kembalinya kepada kosong. Nah, duduk di ma'rifat, kosong kembalinya itu. Ya. Dan ini juga akan menjadi batu licin bagi diri kita nanti. Apabila kita dalam hidup ini ingin menjadi diri yang tidak hancur, ingin menjadi diri yang kosong kembalinya. Ya. Kenapa? Karena situ ada nafsu, ya, ada kehendak di situ. Padahal kalau kita sudah paham bahwa diri kita itu tidak ada kehendak, tidak punya daya, tidak punya upaya, betul-betul diri yang la haula wala quwata illa billah. Pada saat itu Bapak Ibu tidak ada kehendak dan keinginan. Mau hancur dia, mau kosong dia, tidak ada menjadi masalah. Yang penting cukup dipahami dan dimengerti. Itu yang Allah katakan, wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Ya. Tergantung nanti anugerah kasih sayangnya Allah kepada orang yang dipilihnya. Ya. Yang jelas kedua-duanya selamat. Tapi apakah kita mengkaji ilmu tauhid dan ma'rifat untuk itu? Tidak. Ya. Kita mengkaji ilmu tauhid, mengkaji ilmu ma'rifat supaya kita sadar bahwa diri kita itu nggak ada, itu aja. Ya. Diri kita ini tidak berwujud, diri kita ini juga tidak bersifat, itu maksudnya. Kalau diri kita ini berwujud dan bersifat, inilah yang dikatakan Allah, waquduhan nasu wal hijara. Diri yang berwujud dan bersifat itu akan dimakan oleh api neraka. Dia akan menjadi bahan bakarnya. Maka sempurnakanlah pandangan batin kita untuk menilik sedalam-dalamnya, supaya tidak lagi terpandang dan tertilik rasa keakuan diri kita ini yang berwujud dan yang bersifat. Itu maksudnya tuh. Kalau masih ada sebesar zarah rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat, alamat sangsai sangsaru namanya Bapak Ibu. Ya. Arugi kita Bapak Ibu. Dalam perantauan kita di alam dunia ini 50, 60, 70 tahun. Kenapa? Karena di akhir kesudahan hidupnya dia itu tergelincir kalau tidak terpeleset atau terjungkang. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Innallaha la yanzuru bikasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Allah tidak melihat banyaknya amal yang kamu lakukan, salatmu, puasamu, tapi baru dipandang dan ditilik Allah amalmu itu, salat dan puasamu itu adalah akhir kesudahan hidupmu. Akhir kesudahan hidup di mana letaknya Bapak Ibu? Innallaha la yanzuru bikasrati wasyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Allah tidak pandang, Allah tidak lihat banyaknya amal ibadahmu, salatmu, puasamu yang kamu kerjakan di waktu hidupmu. Tapi baru Allah pandang, Allah lihat amal ibadah solat dan puasamu itu adalah akhir kesudahan hidupmu. Akhir kesudahan hidup menurut hadis tadi itu, ini ditongrokkan yugorgir. Nih, yugorgir nih ya. Ya, maksudnya apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu letaknya pada yugorgir. Pada saat ruh ini melepaskan cangkangnya
dia melepaskan kesingnya, dia melepaskan tubuh ini, apakah dia mengenal, menyaksikan Allah pada diri sendiri, atau pada saat itu dia dalam keadaan buta? Makanya orang yang di akhir kesudahan hidupnya dia bermakrifat, dia menyaksikan dan berliku dengan Allah, ini yang disebut namanya mati syahid. Nah, mati syahid, mati yang telah menyaksikan Allah sempurna pada diri ini, zahir dan batin. Zahirnya sudah berupa tubuh, batinnya sudah berupa ruh. Makanya kumpulan tubuh dan ruh, penggabungan ruh dengan tubuh, maka itu yang disebut namanya dengan insan. Tuh dia, sebut namanya insan. Nah. Maka siapa insan? Apa kata Allah? Al-insanu sirri. Al-insanu sirri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku, kata Allah. Maka insan itulah nyatanya diri Tuhan. Jadi insan itu bukan diri bapak ibu, ya. Insan itu adalah nyatanya diri Allah. Allah itu yang mengatakan dirinya insan, ya. Bukan bapak ibu yang mengatakan diri bapak ibu insan. Diri bapak ibu nggak ada, tak ada diri bapak ibu. Kalau diri bapak ibu tidak ada, maka siapa diri bapak ibu? Diri bapak ibu ini yang dikatakan namanya kenyataan Allah, wujud Allah. Kalaulah diri kita dikatakan kenyataan Allah, wujud Allah, maka diri insan itulah yang disebut Allah. Ini Allah katakan tuh. Maka zahirnya sudah bisa dilihat pada tubuh jasmani, batinnya sudah lihat dengan tubuh ruhani itu. Namun pahamilah hakikat akan rahasia diri Allah yang nyata sempurna pada insan, itu tiada lain adalah tiada, tiada lain adalah kosong. Nih, makanya segala yang wujud, segala yang ada, asalnya daripada tiada, asalnya daripada yang kosong. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah sebenarnya yang dikatakan maha ada. Maha ada itu aku, kata Allah. Jadi Allah mengatakan dirinya itu dengan kata-kata aku. Innani anallah. Ini dia. Innani anallah, sesungguhnya diriku adalah Tuhan yang bernama Allah. Ya. Sesungguhnya diriku ini, ya, Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud, yang ada dan yang nyata illa ana, melainkan aku. Itulah Allah tuh yang wujud mutlak. Ya. Kalau Allah itu wujud yang mutlak, maka segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, maka itulah kenyataan akan dirinya. Disitulah letaknya Allah itu segala yang ada. Allah itu segala yang wujud. Apa maksudnya Allah itu segala yang ada, segala yang wujud? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud itu adalah diriku, kata Allah. Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud secara mutlak. Namun diriku segala yang wujud, diriku segala yang ada, hakikatnya adalah tiada.
Yang tiada itulah sebenarnya akan diriku. Yang tiada itu yang kosong. Yang kosong itu artinya yang hampa. Yang tidak bisa disebut dengan kata-kata. Tidak bisa diungkai dengan kalimat. Betul-betul kosong Bapak Ibu. Kalau disebut, itu bukan aku. Nah, ya, itu bukan aku. Karena Allah itu tak bisa disebut. Namun kenapa mesti disebut? Disebut untuk menjelaskan akan rahasia dirinya sendiri. Makanya di situ dia bersifat. Walaupun Allah itu sifat, aku itu sifat, namun dirinya tiada bersifat. Ya, walaupun Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat, namun tiada bersifat? Pada saat diucapkan dengan kata-kata, maka bersifat dia. Namun walaupun bersifat, sesungguhnya dia tiada bersifat. Kalau tiada bersifat, berarti la sautun wala harfun. Nah, bagaimana supaya tidak bersifat? Maka jangan disebut dengan kata-kata. Tak ada sebutan lagi Bapak Ibu. Kalau disebut juga bersifat dia kembali. Nah, namun bagi orang yang sudah paham dan mengerti, walaupun disebut dia sudah paham dan mengerti, dia pun tiada bersifat dia. Cukup paham dan diam saja Bapak Ibu. Ya. Contoh kata Ustadz, zohir dan batin. Nah, nih. Ini Ustadz mau nanya sama Pak Haji dulu. Kelampi-ampi mah. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar wujud yang mana Pak Haji? Yang sebenar ada. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar ada atau yang sebenar wujud itu yang mana? Yang batin. Nih Bapak Ibu dengar tuh Pak Haji, itu betul. Antara zohir dengan batin, yang sebenar wujud, yang sebenar ada, yang sebenar nyata itu adalah yang batin. Kalaulah yang batin itu yang sebenar wujud, yang ada dan yang nyata, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Untuk nyatanya yang batin. Zohirnya yang batin. Kalau tidak ada zohir, tidak bisa melihatnya. Kalau tidak ada zohir, kita tidak bisa melihatnya. Tapi yang batin itu ada atau tidak? Ada. Kalau yang batin itu tetap ada, tetap wujud dia, maka sebenarnya yang zohir ini siapa? Yang zohir inilah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Ya. Makanya segala yang wujud, segala yang zohir, segala yang nyata, segala sesuatu, itulah sebenar-benarnya diri yang batin. Jadi sekarang Allah itu batin atau zohir? Zohir. Karena yang zohir inilah sebenarnya diri yang batin. Jadi katakan juga Allah itu batin deh Bapak Ibu. Kalau dikatakan juga Allah itu batin lah butuh sange namun itu. Ya, makanya kita mesti mampu memahami akan tahwilnya Allah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu. Subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu padahal dia nyata pada sesuatu. Maha suci Allah yang menjadikan sesuatu padahal dialah yang sesuatu itu. Yang menjadikan insan tu yang jadi insan. Yang menjadikan Muhammad tu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan hamba tu yang jadi hamba. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan segala sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kenapa? Karena dia cuma yang ada. Maka bahasa makrifatnya, apakah Allah itu menciptakan dan menjadikan? Allah tak pernah menciptakan dan tak pernah pula menjadikan Bapak Ibu. Segala yang ada, segala yang wujud, dalam bentuk apapun lah ia.
Itu adalah tajalli min tajalliyatillah. Itu adalah kenyataan diriku. Itu adalah kezohiran diriku. Jadi semua yang ada, segala yang wujud, itu adalah bukti rupa diriku. Kenyataan diriku, wujud diriku. Kalaulah segala yang zuhir dan segala yang ada ini bukti diriku, wujud diriku, kenyataan diriku, itu sebenar-benarnya segala yang ada dan segala yang wujud itu yang aku. Maka pandanglah di balik sesuatu itu. Maka memandangnya tentu berzahir dan berbatin. Pandangan zahir nampak hambanya. Pandangan batin Allahnya. Pandang yang zahir nampak insannya, pandangan batin nampak Allahnya. Ya. Makanya pandangan yang zahir dengan pandangan yang batin satukan pandangannya. Bahwa yang wujud bernama manusia, yang wujud bernama insan, yang wujud bernama hamba, itu aku, tuh kata Allah. Allah berganti nama saja Bapak Ibu. Ya. Allah berganti nama. Makanya baca yang tersurat, kaji yang tersirat. Maksudnya. Baca yang tersurat yang nampak adalah alam. Baca yang tersurat yang nampak adalah hamba dan manusia. Baca dan kaji yang tersirat rupanya alam, hamba dan manusia itu tiada lain adalah aku. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Sekarang yang aku itu yang mana? Yang aku dan segala yang wujud. Pada insan, pada manusia, pada hamba. Aku itu ini yang kosong, ini aku. Allah. Itu yang kosong tuh. Siapa yang duduk pada makam kosong? Insya Allah. Bertahan dia sampai habis kesudahan hidupnya, umurnya. Pada saat roh itu melepaskan cangkangnya, pada saat itulah itu kembalinya dalam keadaan kosong kembalinya. Hilang jasadnya itu. Itu yang selamat. Kalau tidak hancur, berarti duduknya itu adalah di hakikat bertubuhkan nur. Jadi kedua-duanya selamat sebenarnya Bapak Ibu. Kalau dia tidak hancur, tidak dimakan belatung, berarti bertubuhkan nur Bapak Ibu. Kalau hilang dia lenyap, sebetul-betul hilang dan lenyap, bertubuhkan Allah. Namun bertubuhkan Allah itu yang Ustadz maksud, itu yang bertubuhkan yang kosong lah. Itu maksudnya. Kenapa? Karena yang kosong itulah akan dirinya. Yang kosong itu akan dirinya. Sedangkan nama daripada dirinya itu yang disebut Allah. Kalaulah Allah itu adalah nama daripada dirinya, lalu Tuhan itu apa bagi Allah tuh Pak Andre? Tuh dia alhamdulillah. Tuhan itu adalah statusnya. Tuhan itu adalah derajatnya. Tuhan itu adalah pangkatnya. Ya. Kita mesti paham mana Allah, mana Tuhan. Jadi Tuhan itu statusnya, ya, derajatnya, pangkatnya. Itu maksudnya. Jadi sudah kembalilah Bapak Ibu zahir dan batin itu. Kalau kita sudah kembali zahir dan batin, kembali yang bagaimana? Apakah kembali setelah mati atau kembali sebelum habisnya usia umur? Kembalinya setelah mati atau kembalinya sebelum habisnya usia umur? Sebelum habisnya usia umur, itulah maksudnya mati di dalam hidup. Sebelum datangnya Israel, itu bahasanya. Sebelum berpisahnya ruh dengan jasad, kita telah mampu memulangkan akan diri kita yang zahir dan batin itu untuk mengenali dan memahami akan nur. Siapa yang telah paham
bahwa diri yang zahir dan yang batin itu adalah nur, itu dah kembali dia kepada asalnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Itu dia. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Asal daripada tubuh yang zahir dengan yang batin itu asalnya nur. Nah, ketika nur sudah bertubuh nur itu udah kembali itu. Kembali itu menyadari dan memahami bahwa diri kita inilah yang diri nur itu. Kembalikan dia kepada asalnya. Setelah jumpa kita kepada asalnya yang batin dengan yang zahir itu adalah nur. Kata Nabi apa? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang namanya nur kembalikan juga dia kepada asalnya. Asal nur itu siapa? Asal nur itu adalah Allah. Kalaulah asal nur itu adalah Allah, yang diri Allah itu yang mana sebenarnya? Yang diri Allah itu, itulah yang kosong, yang tiada ini Bapak Ibu. Itu dia. Ini yang sempurna zahir batin tuh. Ya. Kalau udah sempurna zahir batin, tinggal praktek dan pelaksanaannya lagi Bapak Ibu. Ya. Bagaimana praktek dan pelaksanaannya? Praktek dan pelaksanaannya istiqomah saja lagi Bapak Ibu. Itu istiqomah. Prakteknya istiqomah. Bukan prakteknya itu dengan pisau. Ya disembelih lehernya. Ya, bukan itu prakteknya keputusan kaji, kesimpulan kaji. Bukan dengan pisau, bukan dengan parang, bukan dengan api. Tapi dengan iman. Iman itu prakteknya itu dengan istiqomah aja. Praktek dengan istiqomah bagaimana? Di mana Bapak Ibu? Dimanapun berada, dimanapun kita bertempat tinggal, ya, mesti pandanglah bahwa segala yang ada dan segala yang wujud itu aku. Bukannya aku Bapak Ibu, tapi akunya Allah. Selamat tuh Bapak Ibu. Jangan kita hanya mampu memandang Allah itu dari hal yang baik saja. Tapi ketika Allah berganti pakaian dia, Allah itu menyamar dia, ya, dengan wujud yang lain, lakonnya berbeda, tak mampu kita memandang Allah di situ. Jadi pandangan kita itu istiqomah bisa memandang Allah sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, dan segala peristiwa. Mesti dipandang Allah. Kalau tidak, itu disebut namanya pandangan yang buta. Pandang yang buta itu yang akan membahayakan diri kita sendiri. Walaupun banyak amal kita, ya, banyak ibadah kita, tapi kalau pandangan kita itu buta, maka nanti akan menjadi bahan bakar neraka juga Bapak Ibu. Ya. Akan menjadi bahan bakar neraka juga. Di akhir kesudahan hidupnya, ini dikatakan namanya sul khotimah. Mati dalam keadaan jelek. Mati dalam keadaan jelek itu maksudnya mati yang tidak mengenal Allah. Mati yang tidak bermakrifat, itu maksudnya. Itu sul khotimah namanya kalau tidak bermakrifat, tidak mengenal Allah. Selama ini dia telah menjadikan dirinya menjadi patung berhala itu sendiri dan akan menjadi bahan bakar neraka. Ini yang Allah maksudkan di dalam ayat itu, peliharalah dirimu. Itu dia. Setelah dipelihara diri, baru wa ahlikum, keluargamu. Bagaimana kita akan menjaga keluarga kita? Kalau diri kita ini belum selamat. Makanya tugas dan tanggung jawab kita bapak-bapak, betul-betul bapak-bapak ini mampu menghantarkan isi dan anak-anaknya sampai kepada Allah itu. Itu tugas kita tuh. Jangan hanya sebatas sekedar mengasih dia makan, membelikan dia pakaian, lempong sitinya. Ya,
tapi betul-betul hantarkan dirinya itu sampai kepada Allahnya. Ini yang disebut namanya keluarga Rabbani itu. Setelah kita mampu selamatkan diri dan keluarga kita daripada nar, ya, maka disitulah kita ini termasuk orang-orang yang selamat itu. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang selamat itu orang yang telah berada pada maqam amin, yaitu orang-orang yang muttaqin. Ya, innal muttaqina, imannya sudah ainul yakin. Ainul yakin ke bawah itu yang selamat tuh. Yang ke atas tuh belum selamat dia tuh. Ya, karena dia masih bermain dalil, keturunan di situ. Ya, masih buta Bapak Ibu. Walaupun dia berilmu, tapi dia masih buta baru. Itu maksudnya. Contohnya gimana? Nah, Bapak Ibu yakin enggak Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam? Yakin. Ya kan? Dari mana yakinnya Pak Haji? Yakin Allah sampailah menengok talon. Allah menengok tapi lah mencium talon. Allah itulah yang dikatakan nama isbatul yakin. Tapi kalaulah hanya sebatas yakin nak Bapak Ibu Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam, yakin, tapi alun menengok ledo, itu baru ilmal yakin, pengetahuan baru. Tapi lah menengok ke situ, oh iya malah letaknya di Ka'bah warnanya hitam, baru ainul yakin. Ya, mau dibilang orang Hajar Aswad itu namanya di Padang kan namanya, di Jambi kan namanya, ya kita tak percaya dengan omongan orang itu. Kenapa? Kita yakin dan kita telah menyaksikan sendiri Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam, karena aku dah melihatnya. Lebih daripada itu, bukan hanya sekedar melihat, tapi sudah menciumnya. Wah, itu yang hakul yakin tuh. Kalau sudah menciumnya, sudah lihat kita wujud yang sebenarnya yang kita cium tuh, itu yang isbatul yakin. Bagaimana bentuk hitamnya? Apakah hitamnya itu hitam pakai kah? Hitam setengah pakai atau balang-balang? Pecahannya berapa? Kita dah lihat tuh. Begitu memandangnya tuh. Memandang Allah tuh ya seperti itu. Ya. Nanti pada saat kita itu dalam keadaan anfal, dalam keadaan koma, atau tidak anfal, tidak koma, dalam keadaan sadar, pusiang aja seketek hilang begitu. Sebelum mata ini terpejam, ya, sebelum akal ini hilang, sedetik sebelum itu, disitulah Bapak Ibu telah mantap di dalam hatinya dengan menjazamkan, aku Allah, diriku tiada. Aku Allah, diriku tiada, bukan akunya Bapak Ibu. Allah itu yang mengatakan innani anallah. Itu dia. Sesungguhnya diriku ini yang Tuhan, nama aku Allah. Namun hakikat daripada diriku Tuhan yang bernama Allah itu adalah tiada. Kosong, hampa. Itu maksudnya tuh. Selamat tuh Bapak Ibu. Ya. Mau mulai malam ini, itu sudah diisbatkan. Ya, kita akan tahu Bapak Ibu tuh pada saat kita nanti akan pingsan aja kita tahu tuh. Mulai telinga nih mendengar kawan ngomong tuh udah mulai jauh tuh. Jauh habis. Sebelum itu lipat tangan lagi itu. Ya. Karena tidak ada lagi di situ yang menemani kita tuh. Ya. Anak tak boleh masuk, suami tak boleh masuk, istri tak boleh masuk lagi tuh. Kita aja di situ. Ya, dengan kabelnya di situ. Ya. Pada saat kita belum pingsan, belum koma, masih sadar kita, di situ mendudukkan kaji itu. Ya. Berarti dah kembalilah Bapak Ibu itu, ya, sebelum ajal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kembali, tapi alun pulang lah Ibu Adik. Kembali lah, tapi alun pulang. Baru disebut pulang dan kembali apabila
Sudah berpisah ruh ini meninggalkan cangkangnya, barulah disebut pulang dan kembali. Ketika pulang dan kembali, berjumpa ndak Allah beko di alam barzah tu, di alam kubur tu? Le berjumpa Allah di situ? Ndak berjumpa ke Bapak Ibu di alam barzah tu Allah dah. Bako ndak berjumpa Pak Edi? Sekarang dah kenal. Kenalnya di mana? Di diriku. Waktu kapan? Di waktu di dunia sebelum mati dia dah kenal di diriku. Jadi jangan Bapak Ibu kira kau mati jumpa Tuhan di situ. Karena Tuhan itu yang bernama Allah, diri Bapak Ibu masing-masing. Namun diri Bapak Ibu masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Itu maksudnya. Diri Bapak Ibu masing-masing inilah kenyataan diri Allah. Kalau diri Bapak Ibu ini kenyataan diri Allah, maka diri Bapak Ibu itu yang diri Allah. Namun Bapak Ibu bukan Allah. Itu perlu dipahami itu. Ya, nanti ngaku-ngaku pula Allah. Ya, jadi Allah pula lagi. Jadi Fir'aun lah sudah itu. Ya. Makanya jangan ada pengakuan di sana. Ditutup oleh Nabi dengan kalimatnya man arafallah fahuwallah. Nih, ditutup oleh Nabi dengan kalimat ini. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, bahwa Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, bahwa Allah, maka segala yang wujud dan segala yang ada itulah yang dia Allah tuh. Kalau dah ngerti Bapak Ibu segala yang wujud dan segala yang ada itu yang Allah, maka dikunci oleh Nabi lagi dengan kalimatnya man arafallah kalla lisanahu. Itu dia. Man arafallah kalla lisanahu. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada dalam bentuk yang lain, rupa yang berbeda. Ya, kalla lisanahu. Ketika itu Bapak Ibu sudah kelulah lidah itu. Keluh lidah itu kata yang tidak terkatakan lagi. Kata yang tak bisa disebutkan lagi. Kata yang tidak terkatakan, kata tidak disebutkan, itu maksudnya la sautun wala harfun. Tidak ada lagi huruf dan tidak ada suara. Kalau kata itu tidak ada huruf dan tidak suara, itu maknanya kata yang tidak ada huruf dan tidak ada suara itu maknanya adalah diam. Itu maksudnya diam. Diam itu paham. Diam itu mengerti. Paham dan mengerti itu sadarilah sesadar-sadarnya. Ya, bahwa segala yang ada itu adalah dirinya. Itu maksudnya. Disitulah rahasianya Nabi berjumpa Allah itu di Sidratul Muntaha. Itu maksudnya. Sidratul Muntaha. Ini kias nih Bapak Ibu. Sidratul. Ya. Sidrat itu artinya kesadaran. Sadar. Muntaha itu tinggi. Sidratul Muntaha itu maksudnya kesadaran yang tinggi. Itu maksudnya. Ya. Kesadaran yang tinggi itu dia sudah paham dan mengerti bahwa Allah yang dia temui itu tiada lain adalah diri sendiri. Itulah yang ditanya oleh sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ketika engkau mi'raj, apakah engkau melihat Allah ya Rasul? Naam. Kalau memang betul engkau melihat Allah ya Rasul, bagaimana rupa Allah yang engkau lihat itu? Bagaimana wujud Allah yang engkau lihat itu? Ra'aitullah nuran. Ini jawabannya. Ra'aitullah nuran. Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya adalah terang. Lihat. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata.
Nyata itu maknanya wujud. Maka wujud pada dirinya inilah wujud nur. Wujud nur itulah rupanya diri Allah. Makanya segala yang wujud, segala sesuatu, itu yang dimaksud namanya dengan nur. Nur itu sudah menjadi batang tubuh Nabi dan sudah menjadi ruh Nabi. Ketika itulah Nabi tiada lain memandang Allah itu sempurna pada dirinya. Itulah maksudnya Nabi itu ra'aitullah ya bil fuad walam arahu bil ain. Ada. Aku melihat Allah itu dengan basirahku, dengan mata hatiku, dengan hakikat mata hatiku, tidak melihat dengan ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, zahiran rabbi bi batni abdi. Ini zahiran rabbi bi batni abdi. Nah, zahirnya Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya batin hamba, ketika batin hamba telah mampu menghapuskan wujud alam dan telah mampu pula menghapuskan wujud dirinya sendiri, maka ketika telah hapus alam dan wujud dirinya sendiri, disitulah baru nyatalah Allah itu yang wujud pada alam dan wujud pada dirinya. Itu maksudnya. Makanya di dalam sholat itu, ketika kita berada pada makom thariqat, itu yang disebut namanya makom mi'raj. Nah, ini di thariqat makomnya. Makom mi'raj itu makom yang mampu menyaksikan Allah pada alam dan sempurna pada diri. Itu mi'raj namanya. Nah, sebelum mi'raj, sebelum membaca ini wajah tu, terpandang sejadah di depan. Nah, terpandang diri sendiri. Terpandang kawan di sebelah kanan, terpandang pula kawan di sebelah kiri. Ini sebelum mi'raj, sebelum takbir. Tapi pada saat kita takbir, hilang sejadah, hilang imam, hilang diri kita, hilang sahabat kiri kanan kita, hilang sekalian alam, yang terpandang hanya Allah pada imam, pada diri, pada sahabat kiri kanan, dan pada segala yang ada ini. Di situ dikatakan mi'raj itu. Lenyapnya pandangan hatimu memandang sekalian alam dan yang terpandang hanyalah Allah semata-mata. Tuh. Jadi takbir itu jangan asal-asal angke Bapak Ibu. Ditengok Tuhan tuh dulu baru diseru. Ya, ala nampak enggak Allah tuh? Kalau enggak nampak baru sabian Allahu Akbar. Ini turun makomnya ke bawah nih. Ya. Udah terlihat Allah tuh dan nampak Allah tuh nyata pada diri, baru sebut Allahu Akbar. Makanya Nabi Adam menyebut Allahu Akbar itu ketika Nabi Adam sudah terpandang wujud kebesaran Allah pada dirinya, baru Nabi Adam mengatakan Allahu Akbar. Tapi sebelum nur itu masuk ke dalam tubuh Adam, Adam belum bernyawa, Adam belum bernapas, Adam belum berhanguk, Adam belum mengatakan Allahu Akbar. Tapi setelah nur itu masuk ke dalam batang tubuh Adam, disitulah terlihat namanya nyawa. Ya, nyawa itu artinya nyatanya wujud Allah. Ya, ketika itulah Nabi Adam baru mengatakan Allahu Akbar. Karena dia telah mampu menyaksikan nyatanya wujud Allah pada dirinya. Itu maksudnya. Nah, ini namanya makom thariqat. Nah, kalau makom di hakikat, tidak ada itu lagi. Ya. Karena yang berdiri itu dia, yang rukuk dia, yang sujud dia, yang duduk dia. Langsung aja lagi. Tidak ada itikot lagi. La maujud bil haqqi ilallah. La sami'an bil haqqi ilallah. La basiran bil haqqi ilallah.
la mutakalliman, la aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi ilallah. Allah. Tak ada itu lagi Bapak Ibu. Kalau itu la mubanah salatnya mereka itu. Angkat aja sendiri. Itu maksudnya. Ada sempurna tuh ibadahnya Bapak Ibu tuh di dalam salatnya. Inilah makom, ya. Makom Tuhan tuh begitu. Latihnya ya dengan istiqomah. Patuh aja di situ oleh Bapak Ibu. Mengalir di situ ya. Tidak ada menyala-nyalakan Allah, tak ada menyala-nyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari. Ya, siapa yang menyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari, dah sama dia menyala-nyalakan Allah tuh. Ya. Makanya Allah bilang kepada kita, man lam yasbir bil bala'i wa lam yarda bi qada'i falyahrut tahta samai wal yatlub rabban siwaya. Man lam yasbir bil bala'i, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku beri kepada dirinya. Ujian yang berat sampai kerempeng badan gua, usang badan gua, lapuk di luar, itu namanya bala. Jadi bala itu ujian yang berat. Lalu nggak sabar dia dengan bala yang aku berikan kepada dirinya. Walam yarda bi qada'i, lalu dia tidak ridho pula dengan ketetapan aku yang telah aku tetapkan kepada dirinya. Fal yakhrut tahta samai, keluarlah kamu dari kolong langit ini. Jangan tinggal aja di bumi ku ya, keluarlah tabang buah bakiruklah dari bumi ku Tuhan. Setelah kamu keluar dari kolong langit, bumi dan langit ini aku yang punya. Wal yatrubban siwaya, cari Tuhan yang lain lagi, jangan kamu bertuhan kepada aku lagi. Ini yang mesti dipahami. Jadi betul-betul latihlah diri kita itu dengan keistiqomahan aja. Istiqomah di dalam syariat, istiqomah dalam bertorikat, istiqomah dalam berhakikat, istiqomah pula di dalam bermakrifat. Yang penting jangan kita itu merasa diri kita sudah makrifat, itu yang perlu. Ya, yang penting jangan kita merasa pada diri makom yang sudah selamat. Kalau masih merasa diri pada makom yang selamat, diri sudah makrifat, itu yang tertipu tuh. Kan merasa tuh. Orang kalau makrifat tak ada sebutan makrifat. Orang kalau udah hakikat tak ada sebutan hakikat di situ. Ya. Karena dah lepas semuanya itu. Hanya Allah aja di situ yang bermakrifat, yang berhakikat, yang bertorikat dan bersyariat. Syariat Allah nampak pada batang tubuh. Itu maksudnya. Tarikat Allah nampak pada hati. Hakikat Allah nampak pada harum. Makrifat Allah nampak pada sir. Sir itulah nyatanya zatnya diri Allah. Ruh itulah nyatanya sifat diri Allah. Hati itulah nyatanya asmanya Allah. Sedangkan tubuh Bapak Ibu itu nyatanya af'al Allah. Berarti af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah, ini yang disebut namanya wujudullah. Ini wujud Allah. Wujud Allah itu sempurnalah, sebutannya namanya insan. Maka insan itu disebut rahasia Allah. Kalau insan itu disebut rahasia Allah, maka insan itu tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, insan itu yang Allah. Itu kuncinya. Habis itu baru kala lisanau diam. Itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka muzakarah dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.